Teknologi informasi bagi keunggulan kompetitif. Materi yang dipelajari: 1. Perusahaan dan lingkungan. 2. Keunggulan kompetitif. 3. Sumber daya informasi. 4. Perencanaan strategis. 1. Perusahaan dan lingkungan. 1. Pengenalan perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang terstruktur untuk memproduksi barang atau jasa yang ditujukan bagi pelanggan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perusahaan beroperasi di dalam suatu lingkungan bisnis yang mencakup berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi operasionalnya. Lingkungan perusahaan terdiri dari berbagai elemen seperti pelanggan, pemasok, pesaing, regulator, serta teknologi yang ada. Lingkungan ini terbagi menjadi dua jenis utama. Lingkungan internal, faktor-faktor yang berada di dalam organisasi dan dapat dikendalikan, seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya. Lingkungan eksternal, faktor-faktor di luar kontrol perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti regulasi pemerintah, tren ekonomi, perubahan teknologi, dan kondisi pasar. 2. Pengaruh teknologi informasi pada perusahaan. Teknologi informasi TI memainkan peran penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan dengan cara membantu mereka merespons lingkungan bisnis yang terus berubah. Beberapa pengaruh utama TI terhadap perusahaan meliputi: otomatisasi proses, memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Akses informasi real-time, TI memungkinkan manajemen mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Inovasi produk dan layanan. Teknologi mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan, jaringan dan kolaborasi. TI memperluas kemampuan perusahaan untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pemasok dan mitra bisnis, secara lebih efektif. 3. Model lingkungan eksternal PSTL. Lingkungan eksternal dianalisis melalui model PSTL yang mencakup 6 komponen utama: politik, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, undang-undang, ekonomi, kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi, daya beli, sosial, tren demografis, kebiasaan konsumen, budaya, teknologi, inovasi teknologi, adopsi teknologi baru, environmental lingkungan alam, kesadaran lingkungan, praktik keberlanjutan, legal hukum, peraturan hukum dan kepatuhan yang mempengaruhi operasi perusahaan. 4. Teknologi informasi untuk menganalisis lingkungan perusahaan. Teknologi informasi membantu perusahaan menganalisis lingkungan eksternal dan internal dengan lebih mendalam melalui penggunaan alat-alat seperti Business Intelligence BI, Big Data Analytics, dan Enterprise Resource Planning ERP. Penggunaan data besar dan alat analitik memungkinkan perusahaan mengidentifikasi tren pasar, perilaku konsumen, serta ancaman dan peluang yang ada di lingkungannya. Lingkungan perusahaan adalah konteks yang luas dan dinamis yang mempengaruhi operasi dan strategi perusahaan. Dalam dunia yang semakin didorong oleh teknologi, TI memainkan peran penting dalam membantu perusahaan tidak hanya beradaptasi, tetapi juga memimpin dalam lingkungan yang kompetitif. Memahami bagaimana TI berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan adalah kunci bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Teknologi informasi bagi keunggulan kompetitif. 2. Keunggulan kompetitif. 1. Pengertian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Hal ini membuat perusahaan menjadi pilihan utama di pasar. Keunggulan ini memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar, mempertahankan pangsa pasar, dan tumbuh lebih cepat daripada kompetitornya. Michael Porter mendefinisikan keunggulan kompetitif melalui 3 strategi generik: cost leadership, kepemimpinan biaya, menawarkan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah dari pesaing, diferensiasi, menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari yang ada di pasar. Fokus pada segmen pasar yang spesifik dan melayani kebutuhan unik dari segmen tersebut. 2. Peran teknologi informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Teknologi informasi TI adalah pendorong utama keunggulan kompetitif di era digital saat ini. Beberapa peran penting TI meliputi: 1. Inovasi produk dan layanan. TI memungkinkan perusahaan menciptakan produk baru yang lebih canggih, unik, dan memenuhi kebutuhan pasar secara efektif.
2. Otomatisasi dan efisiensi. Penggunaan TI dapat mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi proses bisnis, mempercepat layanan, dan meningkatkan produktivitas. 3. Analisis data. TI memungkinkan perusahaan menganalisis data pelanggan dan pasar secara lebih mendalam, sehingga keputusan bisnis bisa lebih tepat sasaran. 4. Customer Relationship Management (CRM). TI membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. 5. Supply Chain Management (SCM). TI memungkinkan perusahaan mengelola rantai pasok dengan lebih efisien, mengurangi biaya dan waktu pengiriman, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemasok. 3. Model keunggulan kompetitif melalui teknologi. Value Chain Model rantai nilai. Menurut Porter, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan mengoptimalkan setiap aktivitas dalam rantai nilai. Mulai dari logistik hingga pemasaran, TI memainkan peran di setiap titik ini. Inbound Logistics. TI digunakan untuk mengelola inventaris dan memastikan pasokan bahan baku tepat waktu. Operations, otomatisasi proses manufaktur, meningkatkan efisiensi. Outbound Logistics, penggunaan TI dalam pelacakan pengiriman mempercepat waktu pengiriman dan mengurangi kesalahan. Marketing and Sales, digital marketing dan e-commerce memperluas jangkauan pasar dan memungkinkan strategi pemasaran yang lebih personal. Service. Teknologi memungkinkan layanan pelanggan yang lebih responsif melalui saluran digital. 4. Model 5 kekuatan Porter's 5 Force. Teknologi informasi juga membantu perusahaan mengatasi tekanan dari 5 kekuatan persaingan yang diidentifikasi oleh Porter. 1. Ancaman pendatang baru. TI dapat meningkatkan penghalang masuk pasar melalui paten teknologi atau inovasi produk yang kompleks. 2. Daya tawar pemasok. TI memungkinkan manajemen rantai pasokan yang lebih efektif, mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu. 3. Daya tawar pembeli. TI memungkinkan personalisasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, mengurangi kemungkinan mereka beralih ke pesaing. 4. Ancaman produk pengganti. Melalui inovasi berkelanjutan, perusahaan dapat tetap relevan dan mengurangi risiko produk mereka digantikan oleh produk lain. 5. Persaingan di antara pesaing yang ada. TI memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan hubungan pelanggan, sehingga dapat bersaing lebih baik di pasar. 5. Strategi keunggulan kompetitif berbasis teknologi. Cost leadership melalui TI. Perusahaan seperti Walmart menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan rantai pasok dan mengurangi biaya operasional, memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Differentiation melalui TI. Perusahaan seperti Apple menggunakan inovasi teknologi untuk menciptakan produk yang berbeda dan premium, seperti iPhone dan ekosistem aplikasi eksklusifnya. Focus melalui TI. Perusahaan seperti Tesla menggunakan teknologi canggih dan data untuk fokus pada segmen pasar mobil listrik dengan fitur-fitur unik seperti sistem otonom. 6. Tantangan dalam membangun keunggulan kompetitif melalui TI. Meskipun teknologi menawarkan banyak peluang, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi perusahaan. 1. Biaya investasi TI yang tinggi. Menerapkan teknologi canggih memerlukan investasi besar dan pembaruan terus-menerus. 2. Kecepatan perubahan teknologi. Perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi teknologi agar tidak tertinggal dari pesaing. 3. Keamanan data dan privasi. Dalam dunia yang semakin digital, menjaga keamanan informasi pelanggan dan data perusahaan menjadi prioritas. 4. Ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada TI dapat menyebabkan perusahaan rentan jika terjadi gangguan teknologi atau serangan siber. 7. Contoh kasus, penerapan keunggulan kompetitif melalui TI. Netflix menggunakan teknologi informasi untuk menganalisis preferensi pengguna dan merekomendasikan konten yang sesuai, meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas. Zara menggabungkan TI dalam manajemen rantai pasokan mereka untuk merespons tren mode dengan cepat, memungkinkan mereka memperbarui stok di toko lebih cepat daripada pesaing. Alibaba menggunakan platform e-commerce berbasis TI yang kuat untuk mendominasi pasar Tiongkok dan memperluas ke pasar global, menawarkan produk yang dipersonalisasi melalui analisis data. Kesimpulan, keunggulan kompetitif adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Dalam era digital saat ini,
Teknologi informasi memainkan peran strategis dalam menciptakan, mempertahankan, dan memperluas keunggulan kompetitif. Mengelola teknologi dengan baik memungkinkan perusahaan untuk tetap unggul di pasar, menghadapi tekanan persaingan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Teknologi informasi bagi keunggulan kompetitif. 3. Sumber daya informasi. 1. Pengertian sumber daya informasi. Sumber daya informasi mencakup semua aset yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Sumber daya ini terdiri dari data, fakta-fakta mental yang diperoleh dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, yang kemudian diolah menjadi informasi yang berguna. Informasi hasil pengolahan data yang sudah disusun menjadi sesuatu yang bermakna dan relevan bagi pengambilan keputusan. Pengetahuan kombinasi dari informasi, pengalaman, dan wawasan yang diakumulasi untuk membuat keputusan strategis. 2. Jenis-jenis sumber daya informasi. 1. Sumber daya manusia human resources. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan teknologi informasi, termasuk profesional TI seperti analis sistem, pengembang perangkat lunak, dan administrator basis data. 2. Perangkat keras hardware. Komponen fisik dari sistem komputer yang mendukung operasional TI seperti server, komputer, dan jaringan. 3. Perangkat lunak software. Program dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, termasuk sistem operasi, perangkat lunak basis data, dan perangkat lunak aplikasi bisnis. 4. Jaringan networks. Infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antar perangkat serta pengguna di dalam dan di luar organisasi. 5. Data dan basis data and databases. Data mentah yang dikumpulkan dan disimpan di basis data untuk diolah menjadi informasi yang relevan bagi bisnis. 6. Prosedur dan kebijakan procedures and policies. Aturan dan prosedur yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya informasi dikelola dengan cara yang efektif dan efisien. 3. Pengelolaan sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi Information Resource Management (IRM) adalah pendekatan terorganisir dalam mengelola sumber daya informasi yang mencakup orang, proses dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tujuan utama IRM adalah untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia, akurat dan andal, dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, dilindungi dari akses yang tidak sah atau gangguan. 4. Peran sumber daya informasi dalam mencapai keunggulan kompetitif. 1. Keputusan berbasis data-data driven decision making. Organisasi yang memanfaatkan sumber daya informasi secara efektif dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan berdasarkan data yang akurat. 2. Peningkatan efisiensi operasional. Penggunaan teknologi informasi dan sumber daya informasi yang baik dapat mengotomatiskan banyak proses bisnis, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya. 3. Inovasi produk dan layanan. Sumber daya informasi memungkinkan organisasi untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi produk dan layanan baru. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Akses cepat dan akurat ke informasi memungkinkan perusahaan merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, yang meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. 5. Big Data sebagai sumber daya informasi. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan bervariasi yang sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional. Big Data menawarkan peluang besar bagi perusahaan untuk menganalisis tren pasar, memahami perilaku konsumen secara lebih mendetail, meningkatkan efisiensi melalui analitik prediktif. Teknologi pendukung Big Data seperti Hadoop, NoSQL databases, dan data analytics tools memungkinkan perusahaan memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. 6. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya informasi. 1. Keamanan dan privasi data. Menjaga keamanan dan privasi data adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya informasi. Serangan siber dan pelanggaran data dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial. 2. Integrasi sistem. Mengintegrasikan berbagai sistem informasi dan data yang tersebar di berbagai bagian perusahaan
bisa menjadi tantangan yang memerlukan solusi yang tepat seperti Enterprise Resource Planning (ERP). 3. Pemeliharaan infrastruktur TI. Perangkat keras dan perangkat lunak memerlukan pemeliharaan berkala agar tetap dapat berfungsi secara optimal dan tidak mengganggu operasional bisnis. 4. Kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya informasi mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) untuk privasi data di Eropa. 7. Contoh kasus pengelolaan sumber daya informasi yang berhasil. Google memanfaatkan sumber daya informasi, khususnya Big Data dan AI, untuk menyediakan layanan pencarian yang relevan dan personalisasi iklan bagi penggunanya dengan pengelolaan data yang sangat besar dan canggih. Google dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar layanan pencarian dan periklanan digital. Amazon menggunakan sumber daya informasi dalam manajemen rantai pasokannya. Data real-time dari berbagai titik di rantai pasokan, mulai dari pemasok hingga pelanggan, memungkinkan Amazon memproses pesanan dengan cepat dan efisien, menjaga kepuasan pelanggan, dan memperkuat posisi mereka di industri e-commerce. Kesimpulan, sumber daya informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan di era digital. Jika dikelola dengan baik, sumber daya ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Tantangan seperti keamanan, privasi, dan pemeliharaan infrastruktur harus diatasi dengan strategi yang tepat agar perusahaan dapat memanfaatkan potensi penuh dari sumber daya informasi. Teknologi informasi bagi keunggulan kompetitif. 4. Perencanaan strategis. 1. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis (strategic planning) adalah proses formal yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan arah jangka panjang mereka, mengidentifikasi tujuan utama, dan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapainya dalam konteks teknologi informasi TI. Perencanaan strategis mencakup identifikasi bagaimana TI dapat digunakan untuk mendukung dan memajukan tujuan strategis organisasi, memastikan bahwa TI selaras dengan visi dan misi perusahaan. 2. Tujuan perencanaan strategis teknologi informasi. 1. Meningkatkan keunggulan kompetitif. TI digunakan sebagai alat untuk menciptakan nilai yang unik bagi pelanggan dan mempertahankan posisi kompetitif di pasar. 2. Mendukung pengambilan keputusan. Perencanaan strategis TI memberikan kerangka kerja yang membantu manajemen puncak dalam pengambilan keputusan terkait investasi di bidang TI. 3. Optimalisasi sumber daya. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi hardware, software, jaringan, dan manusia untuk mencapai tujuan bisnis dengan efisien. 4. Integrasi sistem. Menyelaraskan semua sistem informasi di seluruh organisasi agar dapat beroperasi secara terpadu dan efektif. 3. Proses perencanaan strategis TI. 1. Analisis lingkungan environmental analysis. Melibatkan analisis internal dan eksternal perusahaan untuk memahami tren teknologi, kebutuhan pelanggan, dan ancaman dari kompetitor. Model 5 kekuatan Porter bisa digunakan untuk memahami tekanan kompetitif yang dihadapi perusahaan dan bagaimana TI dapat meresponsnya. PSTL analisis political, economic, social, technological, environmental, legal digunakan untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi strategi TI. 2. Penentuan tujuan dan sasaran setting goals and objective. Menentukan tujuan bisnis dan sasaran spesifik yang diinginkan dari penggunaan teknologi informasi, seperti peningkatan efisiensi operasional, penetrasi pasar baru, atau inovasi produk. 3. Identifikasi peluang dan tantangan TI. Identifying IT opportunities and challenges. Menilai peluang penggunaan TI untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mengatasi tantangan operasional. Memetakan risiko potensial seperti ketergantungan teknologi, ancaman keamanan siber, atau ketinggalan teknologi. 4. Pengembangan strategi TI. Developing IT strategis. Menyusun strategi TI yang sejalan dengan strategi bisnis utama. Misalnya, jika perusahaan berfokus pada diferensiasi produk, strategi TI mungkin melibatkan pengembangan solusi digital yang lebih inovatif. Strategi bisa mencakup penerapan cloud computing, big data analytics AI, atau IoT, untuk meningkatkan kapabilitas organisasi. 5.
Implementasi strategi implementation. Menyusun rencana tindakan yang mencakup sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan tanggung jawab untuk setiap inisiatif TI. Key Performance Indicators KPI digunakan untuk mengukur kesuksesan implementasi strategi TI. 6. Evaluasi dan pengendalian Evaluation and Control. Memonitor hasil implementasi strategi dan melakukan penyesuaian. Jika diperlukan, proses ini juga melibatkan audit teknologi secara berkala untuk memastikan semua sistem berjalan sesuai tujuan strategis. 4. Peran teknologi informasi dalam perencanaan strategis. 1. Pemampu inovasi Innovation Enabler. TI dapat digunakan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang dapat membuka peluang baru di pasar. 2. Optimisasi operasional. Melalui otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang andal, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. 4. Peningkatan customer experience. TI dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui personalisasi, layanan pelanggan otomatis, dan platform digital. 5. Kerangka kerja perencanaan strategis TI. Strategic Alignment Model. Model ini menyelaraskan strategi bisnis dan strategi TI dalam 4 domain utama. 1. Business strategi perusahaan secara keseluruhan. 2. IT strategi teknologi informasi yang mendukung tujuan bisnis. 3. Business infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis. 4. IT infrastruktur TI yang dibangun untuk mendukung strategi TI dan bisnis. Balance Scorecard for IT. Kerangka kerja ini membantu organisasi menyeimbangkan perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran untuk mengevaluasi kinerja TI. 6. Contoh kasus perencanaan strategis TI. 1. Amazon mengembangkan strategi TI dengan memanfaatkan cloud computing melalui layanan AWS Amazon Web Services yang tidak hanya mendukung operasional bisnis internal, tetapi juga membuka pasar baru dalam layanan cloud bagi perusahaan lain. 2. Toyota menggunakan perencanaan strategis TI untuk menerapkan lean manufacturing dan just-in-time inventory yang sangat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. 3. Netflix. Perusahaan ini menggunakan TI untuk menciptakan sistem rekomendasi konten berbasis data yang sangat personalisasi, yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga membantu Netflix tetap kompetitif di pasar hiburan digital. 7. Tantangan dalam perencanaan strategis TI. 1. Perubahan teknologi yang cepat. Teknologi berkembang pesat, dan perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang dapat berdampak pada strategi bisnis mereka. 2. Ketidakpastian pasar. Kondisi pasar yang tidak stabil dapat mempersulit perencanaan strategis jangka panjang. 3. Ketergantungan pada TI. Jika perencanaan TI tidak tepat, perusahaan bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi yang tidak stabil atau usang. 4. Keamanan dan risiko kepatuhan. Serangan siber dan regulasi data seperti GDPR menuntut perusahaan untuk merancang strategi TI yang aman dan sesuai dengan regulasi. 8. Kunci sukses perencanaan strategis TI. 1. Kepemimpinan yang kuat. Keterlibatan manajemen puncak dan kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan perencanaan strategis TI. 2. Fleksibilitas. Perencanaan strategis TI harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan teknologi. 3. Kolaborasi antar departemen. Strategi TI yang berhasil memerlukan kolaborasi erat antara departemen TI dan departemen bisnis untuk memastikan tujuan yang sejalan. 4. Inovasi berkelanjutan. Perusahaan harus selalu mencari cara baru untuk memanfaatkan teknologi guna menciptakan keunggulan kompetitif. Kesimpulan, perencanaan strategis TI sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Proses perencanaan yang efektif melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan bisnis dan teknologi, penetapan tujuan yang jelas, dan pengembangan strategi yang selaras dengan visi perusahaan. Dengan perencanaan strategis yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya TI untuk mencapai efisiensi operasional, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Teknologi informasi bagi keunggulan kompetitif.
Soal dan pembahasan. Soal 1. Bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif? Jelaskan dengan contoh. Pembahasan, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan merespon cepat terhadap perubahan pasar. Contoh, Amazon menggunakan big data untuk menganalisis perilaku konsumen, memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini memberikan keunggulan kompetitif melalui personalisasi dan layanan yang lebih cepat dibandingkan pesaing. Soal 2. Apa hubungan antara perencanaan strategis dengan teknologi informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif? Pembahasan, perencanaan strategis membantu perusahaan menetapkan visi dan tujuan jangka panjang. Teknologi informasi mendukung perencanaan strategis dengan menyediakan alat analitik dan sistem manajemen informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, penggunaan ERP Enterprise Resource Planning dapat meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan perusahaan untuk merespon lebih cepat terhadap peluang pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Soal 3. Jelaskan bagaimana perubahan lingkungan bisnis memengaruhi strategi teknologi informasi perusahaan. Pembahasan, lingkungan bisnis yang dinamis, seperti perubahan teknologi, preferensi konsumen, dan regulasi, menuntut perusahaan untuk fleksibel dalam strategi teknologi informasinya. Misalnya, ketika teknologi cloud mulai berkembang, banyak perusahaan beralih dari infrastruktur lokal ke solusi cloud untuk mengurangi biaya dan meningkatkan fleksibilitas. Perubahan ini memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dalam menghadapi tekanan pasar. Soal 4. Mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami lingkungan eksternal dalam mengembangkan strategi teknologi informasi? Pembahasan, memahami lingkungan eksternal, seperti pesaing, peraturan pemerintah, dan teknologi baru, sangat penting agar perusahaan dapat beradaptasi dan bertahan. Dengan mengetahui perkembangan teknologi, perusahaan dapat mengadopsi inovasi yang tepat sebelum pesaing melakukannya. Contoh, Netflix melihat pergeseran ke streaming video dan memanfaatkan teknologi streaming sebelum perusahaan lain, memberikan mereka keunggulan pasar yang signifikan. Soal 5. Bagaimana teknologi informasi dapat membantu perusahaan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok? Pembahasan, teknologi informasi, seperti CRM Customer Relationship Management, memungkinkan perusahaan untuk mengelola interaksi pelanggan dengan lebih baik, memberikan layanan yang dipersonalisasi, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Sementara itu, SCM Supply Chain Management membantu mengintegrasikan hubungan dengan pemasok, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien. Dengan adanya integrasi ini, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah di mata pelanggan dan pemasok yang berdampak pada keunggulan kompetitif.